modul 1.4 yang sudah saya pelajari di modul calon guru penggerak. Jadi dalam guru penggerak ada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, ya. Kemudian di modul berikutnya ada tentang nilai dan peran guru penggerak. Di modul berikutnya 1.3 ada visi guru penggerak, dan yang keempat ada budaya positif. Nah, di sini yang ingin saya diseminasikan adalah lebih pada budaya positif, modul 1.4. Nah, dalam modul 1.4 itu berisi beberapa konsep utama nih. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada tentang disiplin positif, tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, teori kontrol, dan segitiga restitusi. Pembelajaran paradigma baru. Kemarin Pak Mardianto, pengawas kita, juga sudah sedikit menyentil nih tentang pembelajaran paradigma baru. Itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kemarin Pak Mardi sempat menyampaikan bahwa kita punya 32 siswa, berarti kita mengajarnya harus bisa memfasilitasi atau mengakomodasi kebutuhan dari 32 siswa, bukan hanya siswa yang pandai saja atau yang tidak mampu, yang mengalami hambatan belajar saja, tapi semua 32 siswa itu harus kita akomodasi, ya. Nah, untuk mengetahui, kita harus tahu dulu kebutuhan belajar siswa. Kebutuhan belajar siswa itu ada 3 aspek yang harus kita ketahui. Yang pertama tentang profil belajarnya, ya, profil siswa, profil siswa. Kedua ada tentang minat belajarnya. Pembelajaran diferensiasi itu ada tiga juga, yaitu tentang diferensiasi konsep atau konten, ya, diferensiasi konten. Jadi kalau diferensiasi itu kan kayak perbedaan, ya, perbedaan. Jadi kontennya dalam mengajar itu kontennya harus bisa mengakomodasi kebutuhan 32 siswa tadi, misalkan contohnya, sehingga kalau kita mengajar, harapannya itu kita memberikan sumber belajar yang bervariasi. Contohnya, untuk anak yang gaya belajarnya itu atau sukanya mendengar, berarti anak tersebut bisa kita berikan sumber belajar dengan video atau audio, yang mendengar. Kalau anak yang senangnya mendengar, suruh membaca, mungkin tidak begitu suka, ya. Begitu juga untuk anak yang senangnya membaca. Kalau dia kok suruhnya kegiatan yang terlalu banyak mendengarkan, terlalu ini, juga mungkin tidak begitu suka, sehingga sumber belajarnya pun disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Anak yang kinestetik, senangnya bergerak, itu juga kita fasilitasi dengan sumber belajar yang mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang banyak kegiatan di luar, contohnya seperti itu. Kemudian itu tadi untuk diferensiasi konten, ya. Yang kedua ada diferensiasi proses. Proses itu proses pembelajarannya. Proses itu artinya anak yang sudah mampu, contohnya kalau matematika sudah mampu perkalian dan sebagainya, itu scaffoldingnya atau bantuannya lebih sedikit dibanding anak yang belum bisa. Jadi kita memberikan bantuan atau scaffolding berdasarkan kebutuhan siswa, tidak sama rata, jadi tergantung kemampuan anak. Anaknya kalau sudah sampai tahapan sini berarti kita bantuannya sedikit, kalau yang sini berarti bantuannya harus lebih banyak. Itu tadi diferensiasi proses. Yang ketiga ada diferensiasi produk. Produk ini berarti kita memberikan kebebasan kepada anak untuk membuat atau
sesuatu itu berdasarkan keinginan dari anak sesuai dengan aturan yang sudah kita sepakati. Misalkan kalau matematika ada tugas untuk menyajikan data dalam misalkan diagram batang, diagram lingkaran dan sebagainya, itu penyajiannya terserah anak, ya, terserah anak mau yang mana, mau disajikan dalam bentuk apa. Atau kemudian tugas yang lain, misalkan kita memberikan tugas, anak itu boleh, Bu, boleh ditulis, pekerjaannya ditulis, boleh. Bu, boleh saya membuat vlog, saya menjawab pertanyaannya lewat video, boleh. Bu, saya boleh membuat infografis, boleh. Jadi sama, rambu-rambu penilaiannya sama, cuman wujud atau produknya bisa bermacam-macam. Jadi sesuai dengan minat anak tersebut. Kalau anaknya senangnya bikin video, ya boleh pakai video. Senangnya nulis, ya boleh pakai tulisan. Saya senangnya ngomong, berarti dia boleh presentasi, ya. Jadi sesuai dengan minat anak tersebut. Kemudian ini yang menjadi fokus yang akan kita bahas hari ini adalah disiplin positif, ya. Dalam budaya kita, kita tuh sering memaknai disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya. Sehingga kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Kata-kata mendengar kata disiplin itu kadang konotasinya sudah negatif duluan, gitu. Sedangkan Diane Boston menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar, nih. Nah, kata disiplin ini juga berarti murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi dari diri anak sendiri. Ki Hajar Dewantara maupun Diane Boston, ya, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita menamakannya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai itu menjadi payung besar atau sikap yang perilaku yang menjadi acuan atau dasarnya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang pertama ini ada, sebenarnya ini profil pelajar Pancasila, ya. Profil pelajar Pancasila ada berapa? Nanti Bapak Ibu ada 6, kalau biasanya kalau ke anak-anak biasanya pakai lagu, gitu. 1 bertakwa, 2 mandiri, 3 berkebinekaan global, 4 gotong royong, 5 bernalar kritis, yang ke-6 harus kreatif. Jadi saya menyampaikan ke anak seperti itu. Jadi anak, kamu belajar Pancasila 6 ini harus ada pada diri kalian. Nah, ini yang ke-6 tadi, profil pelajar Pancasila beserta elemen-elemen di dalam dimensinya, nih. Kemudian ada sikap-sikap kebajikan lain, ada toleransi, rasa hormat, dan banyak lagi. Kalau mungkin kita gali, banyak sekali nilai-nilai kebajikan, nih. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan tersebut, kalau dulu kan ada peraturan kelas gitu. Jadi anak-anak itu peraturannya apa? Nah, kalau sekarang diusahakan kita harus mengubah tidak peraturan kelas, tapi menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini berupa nilai-nilai kebajikan yang dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Kalau ke anak biasanya yang sudah saya terapkan di beberapa kelas 7, belum semua, yang terutama kelas saya, anak saya berikan, kita menyusun yuk keyakinan. Kemarin sempat kesepakatan kelas, ya, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelasnya kita kayak bikin peraturan kayak apa, tapi yang benar-benar kesepakatan bersama dari
siswa dan guru. Jadi kayak mulai mungkin berawal dari kalau siswa tugasnya apa, guru apa gitu. Jadi siswa itu bagaimana, guru juga bagaimana. Contohnya hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati. Jadi siswa itu yakin bahwa sama-sama meyakini keyakinan kelas bahwa harus hormat, harus menyayangi teman, gitu nih, dan banyak lagi. Nah, kebutuhan dasar manusia yang berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kalau kita menggali, ternyata setiap anak yang punya masalah punya kasus atau masalah di sekolah, sebenarnya itu kalau kita gali ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari si anak tersebut. Contohnya kebutuhan dasar ini ada 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kesenangan, yang keempat kebebasan, yang kelima cinta dan kasih sayang. Contohnya kemarin yang sudah terjadi di kelas saya ya Bu Santi, ada kasus anak itu kelas yang memalak itu kelas 9, jadi kelas 9 memalak kelas saya. Kemudian kemarin saya sempat ngobrol dengan anak tersebut, saya gali sebabnya apa atau kebutuhan dasar apa sih sebenarnya yang tidak terpenuhi. Kalau misalkan anak itu memalak karena sangunya merasa kurang gitu ya, jadi saya merasa sakunya kurang, jajan kurang, berarti dia sebenarnya bertahan hidup ya. Jadi dia alasannya bertahan hidup karena untuk makan. Jadi kalau sangunya seharusnya dia merasa saya itu lapar gitu, jadi dia malak temennya untuk jajan, berarti dia kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah bertahan hidup. Ada lagi misalnya kasus ada anak macam-macam nih kalau kasus di sekolah kita kadang ada anak itu nggak pernah mau kalau pelajaran matematika misalkan nggak berangkat gitu setelah digali kenapa sih kok dia kalau tiap ada pelajaran matematika nggak berangkat, ternyata karena takut dengan pelajaran matematika. Setelah digali lagi ternyata dia itu kebutuhan penguasaannya yang tidak terpenuhi. Jadi karena penguasaan di matematika kurang sehingga dia melanggar tidak berangkat sekolah karena kebutuhan penguasaannya tidak terpenuhi. Ada lagi yang anak itu cari perhatian sering mendapati sering caper, sering dia itu melakukan suatu kesalahan yang sengaja dibuat untuk mendapatkan perhatian kita sebagai guru Jadi sebenarnya anak itu ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan kesenangan cinta dan kasih sayang, cinta dan kasih sayang Ada lagi anak yang kalau kita dulu nyebutnya kayak masa kecil kurang bahagia jadi masa SMP tapi masih suka bermain-main, masih suka dia itu mengganggu temannya dengan alasan dia senang dengan melakukan seperti itu. Kalau beberapa pakar pendidikan menyebutkan kalau anak-anak yang seperti itu tuh sebenarnya dia karena proses motoriknya dulu tidak tuntas. Jadi kenapa sih jadi kayak masa kecil kurang bahagia, dia udah gede tapi dia melakukan sesuatu yang harusnya dilakukan waktu anak-anak karena tidak tuntas tadi. Jadi sehingga dia kebutuhan kesenangan yang belum terpenuhi ya. Nah yang sering banyak terjadi adalah kebutuhan kebebasan Anak kita itu kadang merasa terkekang atau merasa bagaimana sehingga dia itu melakukan sesuatu karena ingin bebas misalkan malas diatur gitu. Nah itu berarti kebutuhan kebebasan. Nah kalau kita dulu belajar tentang teori motivasi waktu dulu kita kuliah mungkin di awal diajari hukum teori motivasi bahwa manusia itu melakukan sesuatu itu ada 3 motivasi yang mendasari. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, kadang kita masih menggunakan teori ini di dalam kelas, teori tentang hukuman
dan penghargaan. Contohnya, kalau nggak mengerjakan PR, konsekuensinya atau hukumannya nanti kalian mengerjakan 5 kali. Nah itu kayak kita masih menerapkan teori hukuman tadi ya. Kemudian kalau motivasi yang penghargaan, misalkan bagi yang mengerjakan terdepan nanti tak kasih nilai bonus. Nah itu juga menggunakan penghargaan ya. Nah yang ketiga ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebenarnya ada 3 alasan ini. Yang diharapkan itu adalah alasan nomor 3, bukan karena takut dihukum, juga bukan karena mengharapkan imbalan atau penghargaan. Nah ini ada hukuman atau konsekuensi, perbedaan hukuman atau konsekuensi. Oke, Bapak ini ada beberapa kalimat nih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya dengan keterlambatan. Menurut Bapak Ibu ini berarti hukuman ya? Ada yang berpendapat ini konsekuensi? Konsekuensi. Kenapa Bu Isbi alasannya? Dia telat makanya dia akan menuliskan itu. Ya. Konsekuensinya. Konsekuensinya ya. Kalau ini adalah termasuk konsekuensi ya, karena mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak, karena dia terlambat sehingga dia disuruh menulis saya tidak akan terlambat. Jadi ada hubungannya ya. Jadi itu namanya konsekuensi. Kalau yang berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Dia membuat coretan di meja, kemudian suruh membersihkan, itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman, ya, karena tidak ada antara relasinya kan tidak ada ya, karena masker suruhnya kok push up gitu ya. Kalau tadi kan karena dia terlambat suruhnya tulis tidak akan terlambat, ada hubungannya gitu ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi juga. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, iya itu hukuman ya. Jadi hukuman itu lebih tarafnya itu lebih rendah dari konsekuensi, lebih baik konsekuensi dibanding hukuman. Nah ini ada kasus, contoh kasus nih, Ibu Anas itu kelas 2 mendapatkan masalah, murid-muridnya tidak bisa tertib, berdiri antri di depan pintu, kemudian selalu berebutan masuk ke dalam kelasnya. Akhirnya ini Bu Anas itu berpikir, wah gimana ya caranya biar anak itu mau antri gitu. Akhirnya Bu Anas menemukan solusi, yaitu dengan mengandalkan stiker bintang, yaitu setiap murid-muridnya akan masuk kelas jam istirahat, Bu Anas itu mengiming-imingi dia akan memberikan stiker bintang ya. Jadi setelah beliau memberikan stiker bintang ini, sebagian besar murid-muridnya langsung berubah ya. Jadi yang tadinya tidak mau antri menjadi antri. Berarti ini tadi motivasinya karena apa nih? Penghargaan nih. Nah kemudian ketika Ibu Anas ini sakit, dia tidak masuk nih, akhirnya digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru ini kan tidak tahu taktik yang sudah digunakan Bu Anas nih. Pak Heru tidak tahu bahwa anak itu mau antri kalau diberi stiker bintang. Pak Heru tidak memberikan stiker bintang, akhirnya anak tidak mengantri. Nah, dari contoh kasus tersebut, penghargaan atau pemberian penghargaan itu sebenarnya tidak baik, karena ketika
anak itu motivasinya karena penghargaan, ketika penghargaannya itu tidak ada, anak jadi tidak melaksanakan. Ya, jadi dia hanya dia itu saya kalau berangkat sekolah karena saya mendapat hadiah yang nomor 1 itu dapat hadiah buku, dia karena mau mengejar hadiahnya itu. Jadi ketika penghargaannya tidak ada, anak ya tidak melaksanakan disiplinnya lagi, ya. Sehingga penghargaan itu tidak baik. Nah, kita beralih ke posisi kontrol. Posisi kontrol sebagai guru, kita punya posisi kontrol. Kita tuh sebenarnya kalau sama anak itu sering berlaku sebagai apa? Ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, yang pertama ini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi contohnya dia berkatanya kalau penghukum itu keras ya, keras, lantang, kemudian dia tegas begitu. Contohnya ada kata patuhi aturan saya atau awas kamu. Gitu. Kalau kamu besok nggak berangkat, awas kamu. Awas kalau melawan lagi. Sebenarnya kita tanpa sadar kita menggunakan berperan sebagai penghukum, ya. Nah, kira-kira kalau anak itu melakukan sesuatu karena posisi kita sebagai penghukum atau karena takut tadi, dihukum tadi, sehingga apa yang terjadi? Anak itu bisa dendam gitu, anak bisa dendam, bisa marah, ya dia melaksanakan tapi dia dalam hatinya itu ada rasa dendam, ada rasa marah ya. Jadi kalau misalkan menyuruh anak melakukan sesuatu dan kita selalu ada kata awas kalau nggak mengerjakan, awas nanti kalau kamu ini diulangi lagi, awas dan awas itu bisa menjadi dendam di diri anak. Jadi anak itu melakukannya karena takut dihukum tadi ya. Kemudian yang kedua ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ini kadang kalau pembuat merasa bersalah itu kita mukanya memelas, nadanya direndahkan ke anak gitu, kadang begini. Contohnya, apa kamu nggak kasihan sama Bu Umi? Kamu gaji suku ini nggak mau, karena kan jadi anak itu ya kasihan Bu. Jadi anak itu ya sama kayak tertekan sebenarnya ya. Kita sebenarnya hanya ingin mendidik anak itu merasa pengennya sih dari dalam diri anak ya, tapi ternyata itu juga salah kalau kita menimbulkan rasa bersalah di anak ya. Kalau kamu kayak gitu nanti Bu Umi lo yang dimarahin lo, nanti ini lo ya. Anak kan jadi tertekan ya. Jadi di sini murid itu akan merasa bersalah dan yang ditakutkan itu anak itu menjadi identitas gagal atau merasa bersalah terus menganggap dirinya itu tidak berguna, tidak bermanfaat. Jadi dia merasa oh iya ya aku kok seperti ini dan sebagainya. Akhirnya dia kadang ketika anak itu menahan kadang dia tertekan ya. Nah, murid yang tertekan seperti ini kadang tiba-tiba meletus amarahnya ya. Amarahnya meletus, kadang juga emosinya meletus dan melakukan sesuatu yang mungkin ya karena bisa dibilang yang membuat kita tuh menekan kan ya. Ini sebenarnya juga tidak baik posisi yang sebagai penekan pembatasan bersalah ini. Yang berikutnya adalah sebagai teman. Nah, sebagai teman ini kadang kita juga sering melakukan ya, kadang guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid secara persuasi. Nada suaranya ramah, akrab, ada kadang ada candaan, bercanda, bahasa tubuhnya juga kita merapat dan sebagainya. Jadi kita memosisikan sebagai teman. Kadang ayo
Karena sudah berjanji tuh sama minyak nih. Jadi kan kita sambil kadang menyebutnya sambil menepuk bahunya kadang ya. Ya, minyak karena sudah minyak ini. Jadi nadanya pun juga dibikin seperti dengan teman. Nah, dengan posisi ini biasanya murid akan merasa senang, ya, merasa senang, kemudian akrab dengan guru, kemudian dia juga akan nampak positif, ya. Hanya saja ada sisi negatifnya. Jadi sisi negatifnya itu murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, dia yang tadi kasih si Adi itu hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Kadang ternyata murid kita pun juga ada yang seperti ini, karena maunya sama, ada kedekatan dengan guru tertentu karena dia setiap ada masalah itu merasa nyaman. Jadi dia karena saya senangnya sama Aren ya. Saya senangnya ngomong sama Aren ketika mau ada masalah. Ada apa nak? Mau nyari Pak Aren, ada apa? Nanti aku di Pak Aren saja. Karena sudah saking nyamannya dengan posisi teman tadi ya. Jadi dia si anak itu pokoknya kalau ada masalah ya larinya ke itu. Jadi negatifnya ya karena kalau dengan orang lain nanti jadi tidak tersolusi ya. Jadi harus kayak mengandalkan hanya guru tersebut. Kemudian yang keempat ada posisi kontrol sebagai pemantau atau pengawas nih. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Jadi kadang kalau sebagai pemantau ini nggak kayak pas penghukum tadi kan keras ya, keras. Awas ini, kalau ini enggak, tanyanya kamu terlambat, kalau terlambat konsekuensinya apa? Tanyanya konsekuensinya apa? Terus kamu mau melakukan apa? Apa yang harus kamu lakukan? Jadi kita pasti menanyakan sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi kita hanya memantau, anak itu berpikir sendiri, oh saya terlambat, berarti saya konsekuensinya ini. Nah, yang berikutnya adalah tentang posisi yang terakhir sebagai manajer. Sebagai manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Pada manajer ini ada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid juga. Ini ada beberapa contoh kasus. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak, belajar tugas yang tertinggal. Jadi ketika di posisi pemantau ini, anak itu juga berusaha untuk mencari solusi ya. Jadi dia berpikir, karena kita memancing, kita hanya sebagai manajer. Jadi kita anak itu mengelola dan memecahkan masalah pada dirinya sendiri. Nah, ketika anak diperlakukan dengan cara sebagai kita manajer tadi, bukan pemantau, bukan pembuat rasa bersalah, ya, bukan sebagai teman, ini anak itu akan merasa dia itu dihargai, kemudian dia akan fokus pada bagaimana membahagiakan guru atau orang tua, kemudian dia juga mengetahui adanya suatu masalah, kemudian berusaha mencari solusi dari masalah itu, ya. Jadi ketika di posisi pemantau ini, nanti anak bisa menemukan, tahu kalau ada masalah dan berusaha atau tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, ketika ada suatu masalah di modul ini diajarkan tentang segitiga
restitusi. Semain Pak Mardi juga sempat menyinggung segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa nih? Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Ketika misalkan kita kan tadi mau menerapkan budaya positif nih, kemudian pas menerapkan budaya positif itu ada anak yang melanggar atau memiliki kasus, sehingga bagaimana penyelesaiannya di modul 1.4 itu diajarkan tentang segitiga restitusi, bagaimana kita mencoba menyelesaikan masalah dengan segitiga tahapan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Contohnya kalau ada anak yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung, kamu tadi ngapain? Kamu tuh salah. Tidak langsung seperti itu, tapi langsung ditanya dulu. Jadi ditanya dulu masalahnya apa. Kemudian kita juga tahu kan kamu melakukan itu kenapa, kenapa kamu melakukan itu. Kemudian distabilkan dulu ya. Setelah itu baru validasi tindakan yang salah. Kita yakin bahwa setiap perilaku itu pasti punya alasan nih. Sehingga ketika anak melakukan sesuatu itu pasti dia punya suatu alasan. Biasanya tadi ketika ada anak melanggar atau peraturan disiplin positif, budaya positif itu anak kok dilanggar, nilai-nilai atau kesepakatan keyakinan kelas dilanggar, biasanya tadi ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar tadi, ada 5. Yang pertama tadi adalah kebutuhan bertahan hidup, kedua kesenangan, yang ketiga cinta dan kasih sayang, keempat kebebasan, yang kelima penguasaan. Kadang kalau kita ada masalah, misalkan ketika diajar kok anak itu misalkan berbicara sendiri, kita kadang kan kalau ada kita menerangkan menjelaskan anak berbicara sendiri, asik sendiri, kita kan sebel gitu ya, kita langsung diterangnya kok malah ngomong dewi gitu. Padahal kita sebenarnya ketika ada masalah anak yang berbicara sendiri, kita lakukan dengan segitiga restitusi, kita dekati, kita gali kebutuhan apa sih sebenarnya yang tidak anak penuhi kok sampai anak itu berbicara sendiri. Oh, bisa jadi karena mengajarnya itu membosankan, mengulangi kayak kue baik ya. Jadi saya bosen bu, ngomong baik, menanginya kayak gitu, bikin saya bosen. Berarti dia apa tadi, kesenangannya tidak terpenuhi, kebebasannya juga tidak ya. Apalagi kalau Bu itu ngajarnya tuh sering ngasih tugas banyak sekali, jadi bikin pusing. Jadi sehingga dia kebebasannya, jadi tugasnya terlalu banyak, ada alasan-alasan tertentu ketika anak itu melanggar tadi. Entah itu kesenangan, entah itu kebebasan, entah itu cinta dan kasih sayang, pasti ada yang tidak terpenuhi. Oke. Di sini nanti akan saya tampilkan contoh video penerapan segitiga restitusi. Kemarin saya sudah mencoba menerapkan segitiga restitusi ketika ada masalah di siswa nih, saya tampilkan. Suaranya sih gimana gitu di sini? Demi memanggil
Amel karena Bu ini sebagai laki-laki Amel ya. Tadi Bu ini mendapatkan laporan dari Bu Nisa. Katanya Amel waktu pelajaran mereka malah bermain HP. Betul? Betul Bu. Jadi malah bermain HP. Bermain HP. Udah itu. Bermain mobil itu game. Asik. Seru. Oh iya. Saya dulu juga di rumah juga sering main sama HP itu juga sama seperti kamu. Nah terus tadi itu bermainnya waktu di pelajaran fisika di dalam kelas. Saya yakin waktu itu pasti ada alasannya ini. Alasannya apa? Dengan main HP di dalam kelas? Itu Bu, Bika ajarnya nggak asik, nggak seru, masih tugas habis itu dibilangin. Jadi tadi kamu lagi jam kosong, berarti ada apa? Cuma masih tugas. Oh ya tadi ada rapat ya? Kemarin ada rapat ya? Jadi ada tugas, terus malah kembali hati. Nah kira-kira kalau ada tugas terus malah bermain HP itu perbuatan yang benar atau salah? Salah. Jadi Amel mengakui kalau itu perbuatan yang salah. Saya mengakui itu melanggar kelas ya. Yang jelas melanggar itu juga ada yang melanggar. Kira-kira apa yang melanggar? Saya sudah melanggar. Saya juga belajar dengan baik. Belajar demikian, dia menghargai dia sebagai Tuhan. Nyampe sudah tahu ya, tidak ada melanggar itu. Terus kira-kira mau berapa? Saya harus minta maaf sama Tuhan mengerjakan tugas yang tadi sudah diberikan. Kalau dalam kelas itu seharusnya bagaimana ya? Apa ditinggal minggu atau terus berubah? Dikerjakan, harusnya dikerjakan. Jadi kesalahannya itu lebih mungkin makanya nanti kalau ada tugas seperti itu nanti jadi kalau bukan tugas saya bisa itu ya terus mau main nanti di dalam kelas tidak nanti kalau terus-terusan seperti itu nanti Amel jadi anak yang tidak baik ya tapi kalau nanti berubah kira-kira Amel mau akan berubah menjadi seperti apa? Saya mau jadi lebih baik, menjadi lebih disiplin, tertib dalam belajar ya. Itu ya. Jadi nanti minta maaf terus dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terus hubungan terusnya ini nanti saya ajarkan ya ini minta maaf jangan lagi ya. Saya juga minta maaf sama Bu Ani sebagai wali kelas. Saya sudah menjalankan ini. Kamu jangan diulangi lagi ya. Terima kasih ya. Untuk yang tadi ya ada kasus di sekolah kita ada anak si Amel ini malah bermain HP ketika ada pembelajaran. Tadi yang segitiga dalam segitiga restitusi yang pertama adalah stabilkan identitas. Jadi anak itu tidak langsung dipersalahkan, tidak langsung diposisikan sebagai anak yang salah, tapi kita mengatakan misalkan, oh bermain HP ya seru ya, oh iya memang kalau bermain HP itu seru. Jadi kita kayak pertama tuh kayak, karena kalau ada anak lagi yang marah gitu, kamu marah
wajar kalau kamu kecewa. Jadi kita tuh tidak langsung menyalahkan, langsung menghakimi, tapi kita memberikan kesempatan anak itu untuk apa ya? Jadi si anak itu kayak pertama tuh kayak ngerasa tidak langsung disalahkan kan, ketika oh ya wajar kamu melakukan itu ya, sebagai manusia pasti punya kesalahan kayak gitu. Jadi tidak langsung dihakimi kan, ketika anak sudah kita masuk ke anak itu tadi kan jadi terbuka ya. Jadi ketika tadi kita sudah mengatakan wah bermain HP asik ya, seru, ini juga kalau di rumah suka bermain HP, tapi kan jadi kita mengingatkan kalau di rumah, kalau di sekolah bagaimana, apakah itu perbuatan yang baik atau tidak, kemudian itu melanggar keyakinan yang kelas yang sudah disepakati atau tidak. Jadi ketika dia melanggar bermain HP kan berarti tidak hormat kepada guru, padahal dari awal dia sudah di kelas itu sudah meyakini kalau akan saling menghormati dengan guru dan dengan teman. Jadi dia melanggar, dia tahu oh kalau dia sudah melanggar. Kemudian setelah itu anak itu dicoba biar dia itu bisa memecahkan masalah. Jadi dia tahu kalau ada dia salah, dia itu melanggar nilai yang dilanggar, kemudian dia mampu memecahkan masalah, memecahkan solusinya. Dia berpikir sendiri. Terus kamu mau berubah nggak? Kamu mau perbaiki nggak? Jadi kita kalau nanti ada masalah di anak dengan kasus yang berbeda, kita mungkin bisa bertanya, kira-kira kamu mau memperbaiki situasi ini enggak? Nah, kalau sudah anak iya, nah kita tawarkan lagi. Terus kamu bisa melakukan apa kira-kira untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak itu biasanya nanti akan cerita banyak, jadi akan keluar semua unek-uneknya. Jadi kita tadi tahu masalahnya sih sebenarnya apa, kemudian kebutuhan apa yang sebenarnya tidak dipenuhi, kemudian dia mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Jadi tidak langsung kita hukum, jangan langsung ada anak main HP langsung kita, kamu tadi bermain HP ya, berarti kamu saya hukum, atau sanksinya apa? Langsung kita tanya keras kayak gitu, nggak mempan dia. Nah, jadi anak harus benar-benar ditumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk berubah, untuk melakukan disiplin positifnya tadi dengan muncul keyakinan di dirinya, karena tadi dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Itu tadi untuk kasus pertama. Kemudian ada kasus kedua. Bu, ya, biasa Bu Mipan itu sih. Ini kira-kira sudah tahu alasannya? Sudah Bu, ya kenal. Yang pertama stabilkan identitas G. Oh iya, nangis. Ya. Tahapan segitiga restitusi yang pertama stabilkan identitas. Alasannya apa itu sampai membuat Anda menangis? Saya yakin kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Karena saya kesal Bu, dia teman baik saya, tapi tidak ingin memberi cerita ke saudara saya, sehingga saya caci maki dia, amel pelit, dan merobek tugas dia. Oh ya, kamu pasti kesal sekali ya. Kamu pasti kesel, kamu pasti marah ya. Kalau Bu Umi jadi kamu ya mungkin juga sama ya, pasti kecewa, pasti marah, kesel. Punya teman baik ya, teman baik banget, tapi nggak mau memberi contekan pas ada tugas gitu ya. Ya saya tahu perasaannya. Semua manusia pasti kalau mengalami hal itu juga sama ya, kesel, kecewa. Tapi terus kalau perbuatannya sampai menangis, terus tadi sampai menyobek jawabannya, itu kira-kira perbuatan yang baik atau tidak? Kira-kira perbuatan itu melanggar prinsip kamu atau mungkin keyakinan kelas kamu itu enggak?
Dari kita kelas Apa? saya Tentang Pak Agus. saya sendiri sebagai tanggung jawab jujur tidak jujur ya kamu agak jujur ya kamu kan mau mencoba untuk mengecek ya kejujurannya jadi juga dilanggar kira-kira untuk memperbaiki situasi itu kamu mau nggak mau diperbaiki ya terus apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya? Saya meminta maaf terhadap teman saya. Minta maaf ini sebagai wali kelas. Terus kamu juga akan berubah? Ya, saya akan menjadi yang pribadi yang lebih baik lagi, tanggung jawab, jujur, dan lebih baik lagi agar selama PTS ini saya tidak menyakiti teman saya. Oh iya, jadi jangan diulang lagi ya. Terus tadi cuma minta maaf sama Anda, terus kalau minta maaf aja udah cukup ya. Saya akan ganti buku yang robek. Diganti ya bukunya, ini diganti dengan buku yang baru karena sebenarnya sudah ada bukunya kan, jadi ada sikap tanggung jawab yang harus dijaga gitu. Menurut saya, jika seorang murid melakukan kesalahan atau mempunyai permasalahan di sekolah dan guru mencoba memperbaiki permasalahan tersebut dengan cara baik-baik dan musyawarah, maka murid tersebut akan sangat berterima kasih dan dengan senang hati akan mendengarkan nasihat gurunya. Menurut pendapat saya, apabila kita sebagai siswa melakukan kesalahan, lalu kita dibina dengan cara seperti tadi, kita tidak boleh marah. Justru, kita harus berterima kasih karena sudah dibantu menyelesaikan masalah secara bermusyawarah. Dan kita juga harus mendengarkan serta melaksanakan nasihat yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Juga merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Tadi kasus kedua ada nih siswa yang membuat temannya menangis ya karena dia jadi si Keisha ini dia mengolok-olok si Amel, mengejek-ngejek di depan temannya, Amel kulit karena dia itu waktu ulangan tidak mau si Amel tidak mau memberikan ke Keisha, padahal si Keisha ini merasa bahwa dia itu teman baiknya tapi kok ulangan tidak diberitahu. Dia marah sampai mengejek-ejek, mengolok-olok si Amel dan Amel itu menangis. Nah, kemudian kita melakukan musyawarah dengan segitiga restitusi, memanggil si Keisha, duduk permasalahannya. Ketika Keisha itu berkata, saya itu marah Bu, marah sama Amel. Ketika dia berkata dia marah sama Amel, kita tidak langsung mengkat omongannya, tapi kita dengarkan terus. Saya itu marah, kecewa. Dia itu teman baik saya, tapi kok dia malah kayak gini. Jadi kita, oh iya kamu pasti sedih ya, kamu pasti kecewa ya. Oh iya, kalau menjadi kamu mungkin juga sama. Jadi kita tuh tidak langsung menyalahkan, tapi kita malah memposisikan. Jadi oh iya ya, seperti itu. Tanggapan dari siswa juga ketika dilakukan dengan segitiga restitusi, anak itu merasa senang. Ketika saya tanya, kamu kalau ada masalah terus dilakukan seperti ini, kira-kira gimana perasaan kamu gimana? Dia menceritakan kalau dengan seperti itu dia merasa senang, kemudian dia juga berterima kasih ya karena jadi dia menemukan solusi untuk masalah tersebut. Bapak dan Ibu Guru, resum sedikit ya. Jadi
belajar nih tadi yang perubahan dalam kurikulum, bagaimana kita melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi berdiferensiasi. Prinsipnya dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah melayani kebutuhan dari setiap siswa. Jadi tidak hanya 1-2 siswa tapi seluruh siswa. Jadi kita tahu, kita gali, kita tahu karakteristik anak itu. Jadi kemampuan dasar atau jadi kalau seperti yang kemarin pengawas kita Pak Mardi sampaikan, kita melakukan diagnostik awal itu tidak harus dengan tes diagnostik, sebenarnya bisa dengan melakukan wawancara terhadap anak tersebut, dengan mengamati hasil raportnya yang dulu, dengan melakukan wawancara terhadap guru yang sudah pernah mengajar, gurunya beliau dulu, kemudian dengan mewawancarai teman-temannya, dengan mewawancarai orang tuanya, itu sebenarnya sudah bisa. Kita juga bisa menggali dengan wawancara langsung ke anak juga bisa. Tidak harus dengan tes diagnostik awal, tapi kita mengetahui karakteristik dari anak, profil si anak. Jadi kita tahu anak itu kalau mungkin terkait dengan gaya belajar tadi senangnya apa. Anak itu senangnya apakah menulis, apakah mendengarkan, apakah melakukan sesuatu, apakah dia tertarik dengan gambar-gambar ilustrasi. Jadi anak yang satu dengan yang berikutnya itu bisa berbeda. Kalau anak yang suka menulis kok diajarkan dengan cara kita sering ngomong, sering bercerita, anak bisa tidak mendengar karena dia menurutnya itu membaca, masuk kalau dia membaca. Berbeda kalau anaknya senangnya mendengarkan tapi kita baca halaman ini, ya anak belum tentu suka. Jadi diferensiasi kontennya diberikan ke anak jadi tahu kebebasan sumber belajarnya, kontennya atau materinya itu dia mau dapat dari mana sumber belajarnya, mau dari video, YouTube, atau blog, atau buku bacaan, atau perpustakaan, atau dari lingkungan sekitar, itu tergantung dari minat si anak tadi. Kemudian tadi ada diferensiasi proses cara pembelajarannya yang disesuaikan, bantuannya disesuaikan dengan kemampuan anak, tahapan si anak. Dan yang ketiga tadi produk, diferensiasi produk berarti anak diberi kebebasan untuk memilih produknya atau penyajian tugasnya sesuai minatnya tersebut. Kalau anak yang senang nge-vlog, anak-anak zaman sekarang kan senang bikin video ya, senang nge-vlog, senang ini, kalau disuruh mengerjakan tugas, coba nak kamu membuat tayangan YouTube 5 atau 10 menit, kamu boleh mempresentasikan atau menyampaikan gagasan kamu terkait masalah yang diberikan. Anak itu dia senang, oh dia senang tampil. Kan anak-anak kita sekarang kan anak-anak zaman now beda dengan anak kita zaman kita dulu ya. Anak sekarang itu kalau ditanya kita dulu cita-citanya jadi apa, kebanyakan mungkin guru. Kalau tanya anak kita sekarang cita-citanya jadi apa, 50% jawabnya YouTuber ya. YouTuber, gamer, itu anak-anak kita sekarang cita-citanya sudah lebih bervariasi daripada kita dulu. Nah, kemudian tadi ada disiplin positif ya, disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, bagaimana kita nilai-nilai yang kita anut tadi kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Harapan saya nanti wali kelas dapat menyusun keyakinan kelas bersama siswa-siswanya, bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Jadi keyakinan apa yang akan, nilai-nilai apa yang ingin diyakini dan menjadi payung hukum atau fondasinya tadi. Jadi misalkan harus kita meyakini bahwa saling menyayangi dengan teman, meyakini bahwa menghormati guru, meyakini bahwa menciptakan lingkungan yang bersih atau menjaga kebersihan. Nah, itu nilai-nilai kebaikan itu kita tuangkan dalam keyakinan
keyakinan kelas yang nanti keyakinan kelas itu kalau bisa ditempel di dinding yang anak bisa membaca dan dia meyakini nanti kalau misalkan ada sesuatu yang dilanggar anak itu juga tahu, oh jadi yang saya langgar adalah ini. Ada azan, saya berhenti dulu ya, nanti paling hanya 5-10 menit lagi nanti saya lanjutkan ya. Empat puluh lima. menyusun keyakinan kelas ya, bersama anak-anak siswanya. Kemudian keyakinan kelas yang sudah disusun, yang sudah diyakini tadi, ditulis atau dipasang di dalam papan, di kertas, ditempel di dinding yang mudah terbaca, yang anak itu bisa mengingat, bisa membaca, bisa mengingat, sehingga harapannya bisa menjadi pengingat untuk anak begitu. Nah, kemudian kita juga menyadari tadi bahwa ketika anak melakukan sesuatu atau ada sesuatu di masalah di anak, atau anak melanggar disiplin positif atau budaya positif yang sudah kita sepakati, kita yakini, bisa jadi anak tersebut mempunyai atau kebutuhan yang belum terpenuhi ya, tadi 5 kebutuhan pokok yang belum terpenuhi. Misalkan kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup,
yang kedua untuk kebutuhan penguasaan, ya. Yang penguasaan ini terkait misalkan pembelajarannya, ya. Yang ketiga kebutuhan kebebasan, keempat adalah kesenangan, ya. Yang kelima cinta dan kasih sayang. Sebenarnya 5 kebutuhan dasar ini kalau kita gali di anak kita mungkin memang ada yang tidak terpenuhi, ya. Karena kan anak kita itu banyak sekali anak yang orang tuanya bekerja di luar provinsi, ya. Jadi tinggalnya bersama bayi. Ya, kalau digali itu ada anak-anak yang bermasalah kalau kita dekati. Di sini tinggalnya bersama kakeknya. Tinggalnya hanya bersama kakeknya, nggak ada yang memantau, orang tuanya jauh, ya kekurangan cinta dan kasih sayang, ya. Terus kalau kita gali lagi kadang ada yang transferannya telat, ya. Ada orang tuanya ngirimnya itu tidak ini, jadi kebutuhan bertahan hidupnya juga kurang. Belum lagi dia dulu zaman ada motoriknya yang belum tuntas terlewati sehingga dia kayak tadi masa kecil kurang bahagia, jadi dia melakukan kesenangan di tahap yang seharusnya sudah tidak melakukan itu, yang hobinya itu masih ngeledekin temennya, ganggu-ganggu, itu dia tuh senang. Jadi kalau melakukan sesuatu seperti itu senang, kerjain temennya. Ya, anak-anak kita itu kan banyak sekali ya yang putri-putri itu mungkin laporannya ke Bu Santi, ya. Bu Santi banyak yang anak itu diganggu, terutama kelas 7E banyak merasa anaknya diganggu. Itu sih yang terutama cowok-cowok tuh senangnya ganggu. Kalau dipanggil anaknya itu pasti jawabnya senang aja, senang. Gangguin temennya itu senang, coba. Nah, mungkin kita bisa memfasilitasi, mensiasati dengan membuat pembelajaran yang menyenangkan sekali sehingga anak itu tidak mencari kesenangan di tempat lain atau mengganggu temennya kok senang mengganggu temennya. Kemudian tadi yang kebebasan, kita tidak atau dalam pembelajaran mungkin mulai sering memberikan kebebasan, kayak pilihan-pilihan tadi, kayak ya Bu, tugasnya boleh ditulis, ya boleh. Bu, tugasnya boleh di ini, karena kan dulu nggak boleh ini tulis, pokoknya pakem 1 gitu. Sekarang alat tanya, Bu ini boleh, ya boleh. Bu boleh di ini, ya boleh. Kita berikan pilihan-pilihan. Jadi tugasnya boleh dikirim boleh ditulis, Bu boleh. Boleh nggak Bu kalau tak kirim ke email? Boleh. Kalau kirim ke WA? Boleh. Kalau tak bikin video? Boleh. Kalau sama-sama yang penting kriterianya, kriteria penilaiannya sudah jelas kan, wujud tugasnya, problemnya seperti apa kan bisa bervariasi. Kemudian itu tadi untuk kebutuhan dasar manusia. Kemudian tadi yang teori motivasi, motivasi ada 3. Yang pertama karena takut hukuman. Ini anak kita banyak yang sering melakukan atau dia itu disiplinnya masih karena alasan takut hukuman atau karena hadiah atau memberi penghargaan. Ini kita mulai sedikit-sedikit kita kurangi, ya, supaya muncul motivasi intrinsik di dalam siswa, bukan karena takut, bukan karena mau diberi hadiah atau imbalan. Kayak kasus tadi, anak sulit baris, ketika gurunya mencari solusi kok nggak ada, akhirnya dia ada ide, kasih aja tuh bintang, ya, tadi apa, penghargaan bintang, ya. Terus anaknya pada rajin, dia sakit, diajar diganti oleh si guru A. Guru A nggak tahu kalau anak ini tuh ternyata senangnya dikasih bintang. Wah, nggak mau tertib sama guru A ini. Nah, kan kasihan. Jadi jangan sampai kita memberikan sering memberikan hadiah, tapi hadiahnya itu membuat anak melakukan motivasinya itu jadi mencederai niatnya, ya. Jadi niatnya yang harusnya anak itu melakukan karena untuk penghargaan ke dirinya sendiri, akhirnya malah jadi karena mengharapkan sesuatu imbalan. Wah, saya kalau nanti mengerjakan ini, nanti saya dapat hadiah dari Bu Umi, saya dapat bonus ini, saya nanti ini. Kita kurangi, ya. Jadi
yang tadi hukuman dan penghargaan kita kurangi, kita dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Jadi kita bikin, bukan berarti nggak boleh ada hukuman, tapi kita membuat keyakinan kelas bersama-sama. PR-nya halaman 5 ya, nomor 1 sampai 2 iya. Terus nanti kita tanya. Nah kira-kira kalau nanti kalian nanti yakin ya bisa mengerjakan PR? Bisa. Nanti kalau seandainya ada yang tidak mengerjakan, kira-kira kita menyepakati yuk konsekuensinya apa atau apa. Jadi kita bikin kesepakatan. Jadi bukan hukuman yang tiba-tiba drill, tapi anak sudah tahu, oh ini nanti konsekuensinya apa berdasarkan keyakinan tadi. Yang berikutnya adalah tadi ada tentang teori kontrol, guys, bahwa manusia itu kita mempunyai 5 peran ya. Jadi sebagai penghukum, awas kamu kalau nggak mengerjakan, penghukum tadi ya, atau sebagai pembuat merasa bersalah, kamu nggak kasihan sama Bu Umi, kamu nggak ini ya, Bu Umi nanti dimarahin Pak Kepala Sekolah loh, gitu. Jadi itu membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman ini ada baiknya tapi juga ada tidak baiknya. Jadi anak itu jadi ketergantungan sama guru yang bisa teman ini. Nanti kalau ada masalah larinya ke beliau, kalau beliau nggak ada ya tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau itu kurang sedikit. Yang terakhir adalah manajer. Yang paling bagus adalah posisi sebagai manajer. Anak mencari tahu ada masalah, tahu cara menyelesaikannya berdasarkan motivasi intrinsik dari anak tersebut. Nah, terima kasih Bapak Ibu hebat yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak atas dukungannya selama ini. Saya masih sangat banyak belajar dari Bapak Guru dan Ibu Guru yang berada di sini, yang pengalamannya sudah sangat banyak, yang ilmunya sudah sangat banyak. Saya di sini jadi bisa belajar dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin ada yang menyinggung atau kurang jelas, atau mungkin ada yang tadi ada beberapa kesalahan teknis guys, sehingga waktunya sedikit mulur-mulur. Saya mohon maaf. Pertemuan kali ini saya cukupkan sekian guys. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau bersama-sama kita nanti diskusi berkolaborasi bersama. Untuk Bapak Ibu wali kelas nanti mohon minta tolong untuk mulai menerapkan keyakinan kelas ya. Jadi nanti membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Supriyadi SPD, Kepala SMP Negeri 1 Pakedongan, akan memberikan testimoni kepada Ibu Umi Hasanatul Latifah MPD, Guru Penggerak SMP Negeri 1 Pakedongan. Pelajaran tentu merupakan tantangan dan hal yang menarik dari waktu ke waktu. Apalagi sekarang di zaman kurikulum merdeka, pembelajaran sangat ditantang untuk kepentingan siswa atau peserta didik. Salah satunya yaitu tentang adanya diferensiasi dalam proses pembelajaran. Entah itu kontennya, entah itu dalam prosesnya maupun produknya, tentu harus kita perhatikan. Adanya diferensiasi pembelajaran
budaya positif dan keyakinan kelas harus kita tumbuh dan kembangkan di dalam kelas itu sendiri, agar mereka siswa bisa mengikuti dan mengetahui sekaligus sadar mau dan ikut apa yang telah diyakini di dalam kelas itu sendiri. Yang kedua, tentu saja setiap guru harus punya pikiran yang positif dalam hal pembelajaran itu sendiri maupun dalam penanganan siswa, sehingga kebutuhan siswa semuanya bisa dipenuhi oleh guru dalam proses pembelajaran, dalam proses pemecahan masalah. Itu semua tadi sudah diterangkan, dijabarkan oleh saudara kita, yaitu Ibu Umi Hasanatul Latifah secara gamblang. Dan kepada teman-teman guru, tentunya apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Umi akan sangat bermanfaat, dan tentunya ibu-ibu juga, ibu bapak juga sudah paham apa yang diterangkan atau didiseminasi tadi. Itu semua merupakan program dari guru penggerak untuk bisa menjabarkan, mensosialisasikan dan mendominasikan kepada teman-teman. Selamat kepada Bu Umi yang telah berhasil menyampaikan hal yang sangat menarik kepada teman-teman guru di SMP Negeri 1 Pagedongan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Iktafiani, guru PAI SMP Negeri 1 Pagedongan. Saya selaku rekan kerja sesama guru di SMP Negeri 1 Pagedongan dari Ibu Umi Hasanatul Latifah. Saya telah mengikuti kegiatan diseminasi dari Ibu Umi, yaitu modul 1.4. Nah, dari kegiatan diseminasi tersebut saya menerima banyak ilmu yang telah Bu Umi berikan kepada sesama rekan-rekan guru. Nah, adapun beberapa ilmu yang Bu Umi berikan, Bu Umi diseminasikan kepada kami, yaitu pertama tentang pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua budaya positif, yang ketiga keyakinan kelas, kemudian yang keempat posisi kontrol guru, dan yang kelima segitiga restitusi. Nah, dari ilmu-ilmu itu menurut kami sangat bermanfaat sebagai guru yang masih dalam tahap belajar tentunya. Nah, ilmu-ilmu itu sangat bermanfaat untuk kami terapkan di kelas maupun di luar kelas, yaitu di lingkungan sekolah. Nah, itu demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.